Benarkah gereja hanya sebagai tempat kumpul-kumpulnya orang Kristen belaka? Atau hanya tempat untuk mencari berkat dan mendapatkan berkat? Atau hanya tempat untuk menenangkan jiwa sesaat? Atau hanya tempat untuk berdoa saja? Apakah benar sejatinya gereja bisa membawa dampak dan perubahan atas kota dan bangsa? Apakah bisa gereja Tuhan tetap eksis menghadapi tantangan akhir zaman? Mari temukan jawabannya di ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Program ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang gereja sejatinya dan bagaimana gereja seharusnya dibangun. Bersama dengan saya ada narasumber tetap kita yang telah 3 dekade belakangan ini berbicara tentang gereja Tuhan dan terus menyampaikan suara Tuhan dengan konsisten kepada umatnya. Mari kita sambut Pastor Stephen Agustinus. Ya, selamat datang Pastor Stephen. Ya, Apa kabar Pastor? puji Tuhan, baik-baik selalu. Haleluya. Ya, Pastor, langsung saja kita akan berbicara tentang buku yang Pastor sendiri tulis. Ya, Nah, buku ini cukup menarik dan menimbulkan banyak pertanyaan. Gitu kurang lebihnya. Kenapa Pastor Stephen sangat konsentrasi berbicara mengenai gereja? alasan saya terus concern untuk berbicara tentang gereja selama beberapa dekade terakhir. Karena saya mendapati prinsip firman Tuhan mengajarkan bahwa apapun yang Tuhan akan lakukan di atas muka bumi ini, Tuhan akan melakukan lewat tubuhnya. Nah, tubuh Kristus suka tidak suka memiliki keterkaitan dengan gereja lokal. Nah, apabila gereja lokal tidak dibangun sesuai dengan pola Tuhan, artinya gereja lokal yang ada tidak akan pernah betul-betul bisa menyatu dan menjadi satu tubuh bersama dengan Kristus sebagai kepala gerejanya. Itu sebabnya sampai pada saat ini kita mendapati seakan-akan kondisi dan keadaan tidak banyak berubah. Karena gereja hanya berfungsi menjadi institusi keagamaan dan bukan institusi kerajaan. Oke, nah Pastor Stephen, kan kalau kita lihat nih kondisi gereja yang ada beragam. Ya, Ada gereja yang bergerak hanya penginjilan, Ya. ada gereja yang bergerak juga hanya penyembahan Betul. atau kesembuhan batin. Nah, Ya. apakah itu memang yang seharusnya atau Tuhan punya pola yang lain? itu justru merupakan sumber permasalahan kita selama ini. Selama sekian waktu lamanya gereja Tuhan tidak pernah betul-betul bisa menyatu. Karena yang pertama, masing-masing pemimpin yang memulai gereja tersebut atau memulai satu kelompok denominasi tersebut memiliki akar rohani yang berbeda satu dengan yang lain. Belum lagi kalau kita merujuk kepada istilah, oh ini gereja penginjilan, ini gereja penyembahan, ini gereja apalagi kesembuhan atau yang semacam itu. Semua itu hanya menunjukkan di titik mana pewahyuan yang Tuhan bukakan atas pemimpin yang memulai gereja Tuhan tersebut berhenti. Sementara sebetulnya Roh Kudus sedang terus bergerak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang dinamis yang sedang terus membawa gerejanya untuk berjalan menyelesaikan kehendak Tuhan. Nah, itu sebabnya dalam buku yang saya tulis, Pola Gereja Akhir Zaman, saya memberikan penjelasan di sana. Apa pola yang sesungguhnya yang Tuhan miliki atas gerejanya? Karena kalau kita belajar di dalam Alkitab, Alkitab menceritakan Tuhan memanggil Musa naik ke atas gunung untuk melihat pola gereja yang ada di sorga, tabernakel atau bait suci yang ada di sorga. Dan Tuhan memberi perintah kepada Musa, turun dan bangun sesuai dengan pola. Ketika Musa membangun sesuai dengan pola, Alkitab menceritakan begitu Musa selesai membangun, kemuliaan Tuhan dicurahkan. Demikian pula dengan Daud. Dalam persekutuan pribadi yang Daud miliki dengan Tuhan, Daud menangkap kerinduan hati Tuhan untuk dia memiliki rumah di atas muka bumi ini persis sama seperti rumah yang dia miliki di sorga. Pakai tanda kutip. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan memberikan pernyataan lewat Nabi Nathan kepada Daud
bahwa bukan Daud yang harus membangun bait suci tersebut, tapi anaknya Salomo. Maka Daud mengambil sebuah keputusan, oke, kalau aku tidak bisa ikut terlibat secara langsung dalam pembangunan bait suci, aku ikut menyediakan seluruh perabot, seluruh perlengkapan, bahan dasar untuk membangun bait suci. Sehingga anakku Salomo nanti akan bisa membangun sesuai dengan pola. Nah, Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana Salomo betul-betul membangun bait suci sesuai dengan pola yang Tuhan tunjukkan kepada Daud. Dan ketika Salomo mendedikasikan rumah Tuhan itu, Alkitab menceritakan Tuhan pun memenuhinya dengan kemuliaan. Nah, alasan kenapa sampai pada saat ini ada banyak gereja Tuhan mengalami kesuaman, kekeringan, dan bahkan kita mendapati ada banyak gereja-gereja di benua Eropa sana pada akhirnya harus tutup atau bahkan dijual. Penyebabnya tidak lain adalah karena selama sekian waktu lamanya kita tidak membangun sesuai dengan pola. Sehingga sebagai akibatnya, seberapapun banyaknya jumlah jemaat yang pada saat ini ada dalam pengaruh penggembalaan kita, tapi kalau tidak dibangun sesuai dengan pola, kita akan mendapati selalu akan ada kematian rohani, selalu akan datang kesuaman rohani, selalu akan ada kepasifan rohani yang membuat gereja jadi tidak bisa berfungsi seperti yang seharusnya. Saya berikan sebuah contoh. Kalau seandainya saudara Gideon menggembalakan jemaat, let's say katakanlah Gideon menggembalakan 5.000 jemaat. Lalu kemudian saya bertanya kepada saudara Gideon, dari 5.000 jemaat yang saudara gembalakan, berapa banyak yang berfungsi? Nah, biasanya kalau pendeta-pendeta ditanya atau bertanya kepada sesama pendeta lain, mereka tanyanya gitu, berapa banyak jemaat yang kamu gembalakan? Tapi tidak pernah bertanya berapa persen dari jemaat yang kau pimpin yang berfungsi. Sementara Alkitab menegaskan bahwa gereja lokal yang kita gembalakan adalah bagian dari tubuh Kristus secara lokal, yang nanti otomatis akan melebur menyatu dalam tubuh Kristus secara universal. Tapi bagaimanapun juga gereja lokal kita akan terdiri dari banyak anggota jemaat. Seharusnya menjadi satu tubuh di gereja lokal tersebut. Nah, kalau seandainya kita bertanya kepada banyak pendeta, berapa persen yang berfungsi di dalam jemaat? Biasanya sih pendeta itu sering menyebut 10%, karena pertumbuhan gereja alamiah katanya 10% yang berfungsi saja sudah cukup bagus. Atau mempergunakan prinsip manajemen secara universal, di mana ada istilah prinsip 80 dan 20. 20% anggota jemaat menggerakkan 80% sisanya. Tapi mari kita bayangkan, seandainya gereja digambarkan dalam Alkitab sebagai tubuh Kristus, dan tubuhnya saudara Gideon hanya berfungsi 20%. Apa yang terjadi? Kita kolaps. Kita cuma ada di ruang ICU. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hidup memang, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Apa tanda-tanda kehidupannya? Ya cuma bernapas doang. Tidak bisa melakukan apapun. Nah, saya mendapati gereja ketika tidak pernah dibangun sesuai dengan pola ilahi yang Tuhan tunjukkan, atau kita mungkin hanya berkata ada banyak pemimpin gereja membangun gereja lokalnya hanya dengan mempergunakan sebagian dari pola yang Tuhan tetapkan, maka kita akan mendapati gereja hidup nggak? Hidup. Dari mana kita bisa tahu? Tiap minggu ada ibadah. Tapi adakah dampak yang kita munculkan? Tidak ada. Karena gereja seharusnya berfungsi menjadi garam, menjadi terang, menjadi pintu gerbang sorga, sehingga apapun yang Tuhan ingin lakukan di atas muka bumi ini akan Dia lakukan lewat gerejanya. Tapi bagaimana gereja akan bisa berfungsi menjadi pintu gerbang sorga ketika jemaat yang dipimpin hanya 20% yang berfungsi? Nah, di dalam buku Pola Gereja Akhir Zaman, saya membagikan kepada para pembaca tentang apa sebetulnya pola Tuhan buat gerejanya. Dan bagaimana kita sebagai para pemimpin akan bisa membawa seluruh jemaat yang kita pimpin, yang kita gembalakan, untuk memasuki masa transisi. Dari kondisi pola yang selama ini mereka pakai, masuk ke dalam polanya Tuhan,
Sehingga seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, kita akan melihat gereja Tuhan melahirkan seorang anak laki-laki. Gambaran dari orang-orang percaya, seluruh jemaat yang mewarisi kehidupan Kristus dan Tuhan pakai untuk menggembalakan bangsa-bangsa. Mr. Stephen, mungkin untuk pertanyaan terakhir agar pemirsa juga bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang gereja, bisa nggak Pastor Stephen memberikan definisi gereja itu sendiri seperti apa? Saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang definisi gereja di acara ini, di program ini, karena pasti akan membutuhkan satu uraian yang cukup panjang. Jadi saya mendorong untuk saudara sebagai para pemirsa untuk bisa mendapatkan buku Pola Gereja Akhir Zaman, dan di situ saya menjelaskan apa sebetulnya definisi gereja dari sudut pandang Tuhan. Karena selama sekian waktu lamanya manusia punya opininya sendiri tentang gereja, dan masing-masing pendeta, masing-masing pemimpin seringkali juga punya opini yang berbeda satu sama lain. Tapi ketika kita ingin membangun gereja Tuhan sesuai dengan pola ilahi, kita harus pastikan kita tidak mengambil definisi yang manusia berikan. Kita harus mengambil definisi yang berasal dari Tuhan sendiri. Dan bukan hanya itu, di dalam buku Pola Gereja ini saya juga membagikan, tadi saya sempat memberitahu apa sebetulnya pola gereja yang Tuhan miliki untuk gerejanya di akhir zaman. Karena kalau kita belajar dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9, sebetulnya sudah terjadi perubahan di dalam pola gereja setelah Yesus mati di atas kayu salib. Terlebih dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga, seluruh kondisi dan keberadaan dari gereja yang ada di sorga, tabernakel yang ada di sorga, sudah mengalami perubahan. Itu sebabnya kita sebagai para pemimpin tidak bisa dan tidak boleh mempergunakan pola gereja yang selama sekian waktu lama terakhir ini kita pakai, karena itu semua adalah pola gereja abad ke-8, bukan pola gereja akhir zaman. Baik, Pastor, bisa tidak memberikan langkah-langkah konkret agar pemimpin gereja bisa mengarah seturut dengan apa yang Pastor Stephen sampaikan tadi? Yang pertama, saya yakin bahwa penting untuk kita sebagai para pemimpin mulai menyadari bahwa dari dekade ke dekade, dari generasi ke generasi, Roh Kudus sebagai roh yang menghidupkan dan menggerakkan gerejanya masih terus bergerak dan masih terus membawa pembaharuan dan pemulihan. Karena ketika gereja Tuhan masuk ke dalam abad ke-8 dan kemudian baru setelah sekian ratus tahun Tuhan membangkitkan seorang pemimpin yang namanya Martin Luther untuk memulai sebuah pembaharuan atau pemulihan buat gerejanya, sampai pada hari ini gelombang pemulihan gereja itu belum selesai. Jadi penting untuk kita sebagai para pemimpin belajar membuka hati kita. Jadi yang pertama, kalau saudara Gideon bertanya, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mulai membangun gereja Tuhan sesuai dengan pola yang Tuhan miliki? Yang pertama, tentu kita sebagai pemimpin harus belajar membuka diri kita. Karena apa yang Tuhan sedang mau kerjakan di generasi kita berbeda dengan generasi yang lampau. Progresivitas pewahyuan firman yang Tuhan berikan untuk kita membangun gereja sesuai dengan pola sedang terus Tuhan singkapkan. Nah, kalau kita menutup diri kita, otomatis kita tidak akan bisa menerima progresivitas pewahyuan firman tersebut. Seperti yang Yesus sering ucapkan dalam Injil Lukas pasal yang ke-5, orang banyak akan mengatakan anggur tua itu lebih baik. Jadi kita akan selalu menganggap bahwa apa yang selama ini sudah kita kerjakan, terlepas apa yang kita kerjakan dalam membangun gereja Tuhan sesuai dengan pola Tuhan atau tidak, karena kita merasa lebih familiar di sana, ya sudah ini saja. Tapi ketika kita belajar membuka hati kita, kita memiliki kehausan, kelaparan akan realita Tuhan dan kebenarannya, maka saya percaya progresivitas pewahyuan firman yang Tuhan sedang bukakan pada hari-hari ini, dan dalam anugerah Tuhan saya tuliskan dalam buku Pola Gereja Akhir Zaman, akan berbicara dengan kuat dalam hidup kita. Lalu langkah yang kedua, tentu kita belajar memiliki keterbukaan yang lebih luas lagi untuk mengevaluasi dan sekaligus melakukan self-correction.
Karena ketika kita belajar mencari tahu apa yang menjadi pola Tuhan, dan otomatis kita harus bandingkan dengan pola yang selama ini kita bangun, kita akan mendapati adanya perbedaan-perbedaan antara apa yang selama ini kita bangun dengan pola yang memang Tuhan inginkan. Nah, tanpa kita membuat evaluasi, kita hanya akan membaca buku yang ada dan menjadikan itu hanya sebagai tambahan informasi belaka. Sementara sebetulnya itu adalah perwujudan dari suara Tuhan, suara Roh yang Dia sedang perdengarkan untuk gerejanya. Tapi dengan kita mau membuka diri, mengevaluasi diri dengan menjadikan apa yang menjadi pernyataan firman yang Roh Kudus berikan pada hari-hari ini, khususnya lewat buku Pola Gereja Akhir Zaman ini, kita jadikan sebagai patokan. Baru nanti kita akan menyadari, oh ternyata ada yang keliru di sini, ada yang kurang di sana, ada yang harus diperbaiki di sini, ada yang harus diperbaiki di sana. Dan ketika kita mulai menyadari ini harus diperbaiki, itu harus dibongkar, ini harus diubahkan, tanpa kita melakukan self correction, kita hanya akan merasa, wah ini terlalu susah, terlalu sulit untuk membongkar apa yang sudah ada, disesuaikan dengan pola Tuhan. Wah, berapa banyak jemaat yang nanti akan kabur. Mungkin itu akan menjadi ketakutan-ketakutan tersendiri buat kita. Tapi ketika kita belajar membuka hati dan kita berkata, pokoknya aku mau membangun rumah Tuhan sesuai dengan pola ilahi. Karena kalau kita menyebut gereja Tuhan sebagai rumah Tuhan, artinya yang punya siapa? Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang punya dan kita hanya diperintahkan untuk membangun rumah buat Dia, artinya kan kita harus membangun sesuai seleranya Tuhan, sesuai dengan pola yang Tuhan punya, bukan apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan kita keliru, Tuhan mengoreksi, ya kita harus buka hati kita untuk terima koreksian Tuhan. Dan pada akhirnya saya percaya, ketika kita sebagai para pemimpin memiliki kerinduan besar untuk membangun rumah Tuhan sesuai dengan pola ilahi, saya yakin Roh Kudus juga akan menolong kita, memampukan kita, sehingga walaupun ada harga yang harus kita bayar, tapi kita dengan pertolongan Roh Kudus akan disanggupkan untuk membayar harga yang memang harus kita bayar. Begitu kira-kira. Amin. Saya percaya apa yang Pastor sampaikan tadi itu menjadi suara Tuhan untuk kita semua dan pemirsa di rumah Pastor. Bolehkah Pastor berdoa untuk pemirsa yang ada di... Oke, mari kita satukan hati. Izinkan saya mengedangkan tangan saya kepada saudara, dan saya harap saudara bisa bersatu hati. Kita akan minta untuk Roh Kudus bekerja sekali lagi dalam hidup kita. Bapa, terima kasih apa yang Engkau sudah mulai dalam hidupku. Dan Tuhan beri anugerah untuk aku bisa menuliskannya dalam sebuah buku yang berjudul Pola Gereja Akhir Zaman ini. Aku berdoa kepada setiap kita, kepada setiap kami yang membaca buku itu, akan sungguh-sungguh mengalami ada penyingkapan pewahyuan isi hati Tuhan. Sekaligus ada impartasi ilahi yang membawa kami sebagai para pemimpin, sebagai orang-orang percaya, untuk memiliki tekad, memiliki kerinduan, dan diperlengkapi dengan kemampuan untuk membangun gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk kami pimpin sesuai dengan pola ilahi. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah roh-roh agamawi dan konsep berpikir lahiriah yang selama ini menghambat, menghalangi untuk kami bisa membangun sesuai dengan pola, hari ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, semua kubu-kubu yang dibangun oleh si jahat di dalam pikiran, di dalam hatimu untuk menentang pengenalan akan Allah, dihancurkan sama sekali di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa pada hari ini, pada hari engkau mendengar suaranya, engkau akan mendapati rohmu dilembutkan oleh Tuhan. Tidak ada kekerasan lagi di sana. Kerinduan hati untuk berjalan dalam firman, kerinduan untuk berjalan dalam kebenaran, terus ditumbuhkan Tuhan dalam hidupmu. Meskipun perjalanan yang harus engkau tempuh seperti mendaki bukit yang terjal, tapi aku berdoa kuasa Roh Kudus memampukan engkau untuk terus berjalan mengikuti langkah kakinya. Mujizat yang kau butuhkan, perkara-perkara ilahi yang kau perlukan, Tuhan hadirkan dalam kehidupanmu di dalam nama Yesus.
Dan aku berdoa biarlah para pemimpin Tuhan pakai untuk bersama-sama membangun gereja Tuhan yang Tuhan percayakan sesuai dengan pola ilahi. Aku memberkati kehidupanmu, aku memberkati pelayananmu, dan biarlah mulai dari sejak hari ini tangan kuasa Tuhan bekerja secara nyata dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam pelayananmu, dan dalam apapun yang Tuhan suruh untuk mempekerjakan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor Stephen. Tuhan berkati. Bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini, kami menyiapkan free bonus rekaman dari Pastor Stephen Agustinus. Tentunya bagi Anda yang menghubungi nomor di bawah ini, hanya 10 orang pertama yang menghubungi, yang tentunya membeli buku ini, yang akan mendapatkan bonus. Bonusnya adalah kumpulan doa deklarasi dari Pastor Stephen Agustinus, dan tentunya tayangan komplit, tayangan lengkap dari Ruang Tiranus kali ini. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya di Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers.